Out the window now! Cerita berlatar di sebuah kota di Texas yang berbatasan langsung dengan negara Meksiko, di mana seorang pria sedang mencari keberadaan putrinya yang telah hilang, yang mana dia menemukan mobil putrinya tersebut di dalam sebuah tempat sitaan mobil bekas. Dengan berbekal barang bukti berupa kacamata dan plat nomor, pria tersebut langsung bergegas menuju kantor polisi untuk meminta bantuan. Namun sekembalinya ke TKP, dia malah tidak menemukan mobil tersebut alias hilang. Pria ini bernama Sean yang kebingungan tidak tahu harus berbuat apa, hingga si polisi mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi di kota Juarez. Sean yang masih tetap kekeh bahwa putrinya telah menuju kota tersebut bersama seorang kawannya untuk melakukan pesta. Karena ada saksi mata yang melihat bahwa mereka telah melintasi perbatasan. Namun si polisi yang tidak melihat mobil putrinya segera menyuruh Sean untuk pulang kembali ke negaranya. Play that bullshit card with me. You got that? Officer Sandoval here will escort you back to the border. Sean pun pulang ke rumahnya yang memiliki peternakan sapi dan kuda yang sangat luas. Dan dengan membawa hasil yang nihil, membuat si adik sangat kecewa karena si ayah telah gagal dalam melindungi anak-anaknya. Dan sang istri yang semakin sedih karena anak sulungnya telah hilang. You promised to keep us safe. Get out. Tentu hal ini membuat Sean menjadi beban pikiran karena telah membesarkan anaknya di suatu wilayah yang sangat berbahaya. Kemudian si istri yang bernama Susan segera menghibur dan mensupport suaminya agar tetap bersemangat dan tidak bersedih hati. You're talking like it's hopeless. You didn't know where she was going. Besok harinya seorang teman berkunjung ke rumah Sean dan dia menjelaskan semuanya apa yang terjadi selama ini. Rupa-rupanya Sean ini adalah mantan seorang anggota marinir yang pernah bertugas di Afghanistan. Kemudian si teman pun mengatakan bahwa dia sudah tidak heran jika polisi di Meksiko merupakan tempatnya polisi-polisi yang tidak jujur. Lalu dia menganjurkan agar Sean berkunjung ke konsulat AS di Meksiko beserta ayah temannya untuk mendapatkan pencerahan. I appreciate that. I'll do it my way for now, right? Singkat cerita, Sean dan ayah temannya segera mendatangi konsulat AS di mana sang konsulat menjelaskan bahwa dia sendiri tidak bisa berbuat banyak karena pihak berwenang di kota Juarez telah bekerja sama dengan pihak kartel narkoboy sehingga terjadi banyak kasus. Sekitar 400 orang warga sipil Amerika dinyatakan hilang dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Bahkan para polisi pun sangat ketakutan dengan pihak kartel ini yang bernama Los Mercenarios yang merupakan sekelompok kartel yang berbahaya yang terdiri dari mantan anggota militer Meksiko. Lanjut dia pun menambahkan jika tidak ada pengancaman atau pemerasan maka dipastikan kedua putri mereka adalah wanita-wanita cantik yang bakal dijual kepada tempat prostitusi untuk menghasilkan uang. Most people would rather take a bribe than a bullet. Your daughters are beautiful girls. Maybe someone grabbed, probably been taken to one of their safe houses and told her there isn't a great deal we can do. Thanks for your help. Selanjutnya, Sean dan Susan mengadakan jumpa pers dan menjelaskan bahwa sudah 1 minggu anaknya hilang dan belum ditemukan. Dan dia sangat khawatir akan keberadaan putrinya. Lalu Sean pun menegaskan bahwa dia akan menemukan putrinya apapun yang terjadi. Anything you'd like to say to her? I'll find you. Melihat ancaman dari Sean, sang gembong kartel narkoboy yaitu Garza segera menelepon anak buahnya untuk meringkus seseorang. Y necesito que lo arregles. Pada malam harinya ketika si polisi sedang naik kuda-kudaan, secara tiba-tiba dia ditangkap oleh sekelompok pria bertopeng. Dia pun diikat dan diinterogasi oleh Garza dan dia menjelaskan bahwa si polisi telah membawa beban suatu masalah besar di mana wanita yang dia culik adalah anak dari seorang mantan marinir Amerika dan dia tidak mau bisnisnya terganggu oleh hal tersebut. Garza yang kecewa langsung membunuh rekan si polisi sebagai bentuk hukuman karena aksi cerobohnya itu. No sabíamos cómo íbamos a saber.
Kemudian Garza segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan membunuh seluruh keluarga Sean supaya dia tidak gelisah lagi. Dan besok harinya meluncur 3 buah mobil menuju rumah Sean beserta 12 orang personel bersenjata lengkap dengan granat. Dan setibanya di sana, salah satu anak buahnya sudah memasang beberapa tiang jammer untuk mengunci semua jaringan komunikasi sehingga dipastikan panggilan sinyal dan jaringan internet tidak bisa didapatkan di sana kecuali frekuensi radio dari pihak kartel saja. Vámonos. Sementara itu di sisi lain, Sean yang merasakan firasat buruk segera mengecek situasi di lokasi peternakannya dan benar saja dugaan dia melihat ada beberapa tiang jammer yang sudah ditancapkan di atas tanah. Sean yang panik segera berlari menuju rumahnya untuk memperingatkan istri dan anaknya bahwa bahaya sedang mengintai. Anda muy listo para la sorpresita. Namun satu orang musuh yang mendekat berhasil dihabisi. Susan pun segera meminta bantuan polisi, namun hasilnya nihil karena sinyal mereka telah hilang. Para bandit mulai mengepung rumah mereka. Sean pun segera memerintahkan anak istrinya untuk berlari ke lantai atas guna mengambil pistol. Sesampainya di lantai atas, Susan segera menghubungi pihak 911 yang tanpa menggunakan jaringan sinyal dan permintaan tersebut akhirnya sampai ke seorang sheriff yang kebetulan mirip Mike Tyson. Mendengar terjadi baku tembak di peternakan Sean, sang sheriff pun bergegas ke sana. Para bandit mulai membongkar pintu, namun sialnya satu orang berhasil dijatuhkan. Sean pun segera bersembunyi dan 3 bandit mulai memasuki rumahnya. 2 orang bandit yang terkena jebakan berhasil dibunuh. Susan dan anaknya segera bersembunyi di dalam lemari. Sementara itu satu orang lagi menaiki lantai atas dan memasuki kamar Susan. Dia pun menembak pintu lemari berkali-kali. Si penjahat yang penasaran segera membukakan pintu, akan tetapi 2 orang bandit memasuki rumah lagi, salah satunya yang mirip Wamid akhirnya berhasil dibunuh. Mendengar baku tembak, kini mereka bergerombol mulai memasuki rumah dan memberondong Sean dengan tembakan, namun Sean yang cerdik berhasil bersembunyi di lantai atas. Sean pun segera menyelamatkan anak dan istrinya yang berada dalam lemari sambil mengambil sebuah senapan lagi. Para bandit yang bersiaga di bawah segera menyuruh anak buahnya untuk menuju lantai atas bersama si polisi. Akan tetapi terjadilah baku tembakan di atas sana, sementara Sean segera menyuruh anak istrinya untuk kabur lewat jendela. Kini tersisa tinggal si polisi yang pengecut dan dengan terpaksa dia mendekati Sean, namun sialnya dia malah kena todong di tarangnya. Sementara itu di sisi lain si sheriff berhasil tiba di sana. Dia pun segera meminta bantuan, tapi sayang sekali tidak ada jaringan sinyal di sana. Kemudian satu orang bandit segera menyerang si sheriff dan menembak mobilnya berkali-kali, namun si Mike Tyson yang cerdik berhasil mengecohnya. Los ojos y les voy a dar a comer a mi perro. Kembali ke Sean, para bandit yang tidak peduli dengan si polisi segera membunuhnya sehingga terjadilah aksi baku tembak di sana. Sang komandan yang mirip Yuri Jorkaev melemparkan granat, Sean pun segera kabur lewat jendela untuk menemui anak istrinya. Mereka pun mengejar keluar, namun di sana telah disambut oleh si sheriff. Sean berlari dan memerintahkan anak istrinya untuk menaiki mobil, sementara dia akan bertahan guna membantu si sheriff. Namun naas bagi si sheriff, akhirnya beliau wafat demi melindungi keluarga dari Sean. Innalillahi.
Susan pun tiba di sana dan Sean segera menaiki mobil untuk menyelamatkan diri disusul para penjahat yang mulai mengejarnya. Sean yang cerdik segera bersembunyi di balik bukit sambil menunggu para bandit tiba dan akhirnya dia pun berbalik menyerang dan berhasil melukai sang komandan Shiori Jorkaev. Sean pun bertanya di mana keberadaan putrinya dan si komandan menjawab bahwa kedua wanita itu telah dibawa polisi menuju rumah pemimpin Los Mercenarios yang tiada lain adalah si Garza, dan tanpa ampun Sean pun membunuh penjahat tersebut. I can take you down there. I won't. Selanjutnya Sean menyuruh anak dan istrinya untuk mengungsi menuju rumah saudaranya sementara dia akan mencari keberadaan putrinya di rumah Garza. I'm gonna miss you too. If they're ever still out there, and they're not going to be looking for this truck. I'm going to get Lee. Selanjutnya Sean segera menghubungi rekannya yang waktu itu dan menjelaskan situasi yang telah terjadi. Dan tak lama kemudian sang rekan tiba di sana sambil membawa peralatan senjata lengkap guna menyerang ke markas musuh. Dan setelah mengetahui alamat dari rumah si Garza, mereka pun bergegas ke sana. Story his You sure? I'm almost offended you gotta ask me that. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka sudah sampai di markas musuh dan memantau situasi di lapangan yang diduga Garza memiliki sekitar 20 orang personel dengan senjata lengkap untuk menjaga kediamannya. How much time you think we have once they know we're inside? 10 minutes? Gear up. Di sisi lain, Garza mulai cemas di mana keberadaan saudaranya yang tiada lain adalah si komandan yang tak kunjung tiba padahal sudah mati. No, Carlos haría que lo mataran primero. Sementara itu, Sean dan temannya mulai menyusup ke dalam sambil menggunakan senjata peredam suara agar tidak ketahuan oleh musuh. Selanjutnya mereka mulai memasuki ruangan dan membunuh musuh satu persatu. Hingga terjadi kontak senjata di lorong yang membuat si Garza mulai waspada dan segera menghubungi seluruh anak buahnya agar segera berkumpul di rumahnya. Mereka pun mulai berpencar untuk mempercepat pencarian dan akhirnya mereka berhasil menemukan Garza di kamarnya. Drop it. Drop it. You remember me? Sean yang emosi segera menghajar si Garza berkali-kali yang akhirnya dia mengatakan bahwa putrinya masih hidup dan disekap di pinggiran kota. Mereka pun segera membawa si Garza untuk menunjukkan lokasinya dan sesampainya di TKP, mereka mulai mendobrak dan melemparkan granat guna menghabisi musuhnya. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan putrinya beserta temannya yang telah dijadikan pelacur oleh gembong kartel tersebut. Sementara sang rekan memenggal kepala si Garza dan menyimpannya di atas altar untuk dijadikan sesembahan bagi kaumnya. Besok harinya Sean dan Susan akhirnya bisa berkumpul kembali dengan kedua anaknya dan mereka pun hidup berdamai. Dan film pun selesai tamat.